Halo, selamat pagi Happy Investor, bertemu kembali dengan Ena Korindo Sekuritas. Seperti biasa kita akan mereview perdagangan sebelumnya dan memproyeksikan untuk perdagangan hari ini. Oke, hari ini hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022. Jadi kemarin IHSG ditutup menguat lebih dari 30 poin ke level 7.194 dengan nilai transaksi senilai 12,4 triliun. Most active stock 5 diantaranya Telkom, BBCA, Bumi, Adaro, dan BBRI. Sementara untuk foreign transaction catatkan net buy senilai 816 miliar dengan top buy 5 saham diantaranya Telkom, BBCA, Astra International, Bank Mandiri, dan Alfamart. Oke, kita review Amerika dulu ya. Jadi ekonomi Amerika siap hadapi soft landing. Wall Street dominan bergerak di zona hijau. Selain indikator kesejahteraan ekonomi yang kembali tertekan, mulai membaiknya pasar properti Amerika membuat kami melihat The Fed cukup menaikkan Fed Fund Rate 50 basis September mendatang, memberikan soft landing bagi ekonomi Amerika. Pada pidato yang dijadwalkan Jumat ini dalam Jackson Hole Symposium, sebelumnya muncul spekulasi front loading lanjutan atau kenaikan Fed Fund Rate hingga 75 basis September mendatang. Sementara itu, kesejahteraan ekonomi terlihat dari durable goods order Amerika Juli yang tidak tumbuh atau flat dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh lebih dari 2%. Adapun pending home sales Amerika bulan Juli secara bulanan itu hanya turun 1% ya dari ekspektasi pasar yang turun hampir 3%. Seiring 30 tahun fixed rate mortgage rate turun 50 basis secara bulanan menjadi 5,3% di akhir Juli. Oke, kita masuk ke IHSG. Jadi kemarin kenaikan BI 7 days reverse repo rate memberikan kepastian pada pasar di tengah survei inflasi headline Agustus kita yang melampaui lebih dari 5% secara tahunan. Walaupun sempat tertekan ke level 7.150, IHSG kembali menyentuh level psikologis 7.200 pada perdagangan sesi kedua kemarin. Kenaikan BI 7 days reverse repo rate 25 basis Agustus memberikan kepastian di tengah kenaikan inflasi domestik. Jadi ada survei di Bloomberg, inflasi headline kita Agustus itu lebih dari 5% dibandingkan bulan sebelumnya yang 4,9% secara tahunan. Dan inflasi inti mendekati level 3% dibandingkan bulan sebelumnya hanya 2,86% secara tahunan. Namun, tidak adanya kenaikan administrative price dan turunnya sejumlah harga komoditas pangan di bulan Agustus ini membuat kami memproyeksikan periode Agustus berpeluang catatan deflasi secara bulanan. Kami memproyeksikan IHSG bergerak bullish untuk hari ini. Oke, company news yang pertama ada dari Aneka Tambang yang bersiap mengoperasikan smelter ferronickel pada penghujung kuartal pertama 2023 atau mundur dari proyeksi awal dengan target operasi akhir 2022. Yang kedua ada dari Bank Tabungan Negara resmi menjalin kemitraan dalam penerapan teknologi komputasi cloud dengan Google Cloud Indonesia melalui partner lokalnya Multipolar Teknologi MLPT kode sahamnya. Oke, yang ketiga dari United Tractor yang telah menggunakan belanja modal capex senilai 3,1 triliun hingga semester pertama tahun ini. Oke, masuk ke makroekonomi itu ada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menargetkan implementasi program biodiesel B40 dapat dimulai pada Oktober mendatang. Dari global itu tadi kita sempat bahas pending home sales ya. Jadi kontrak untuk membeli rumah second Amerika turun dari yang diharapkan pada bulan Juli seiring bunga hipotek sedikit berkurang. Oke, berikutnya kita masuk ke Eco Calendar ya. Jadi kemarin itu ada dari Amerika tadi malam ya, ada data MBA mortgage sama durable goods order. Terus untuk corporate calendar hari ini tidak ada RUPS, tidak ada agenda baik RUPS maupun cum dividen. Oke, kita masuk ke technical. IHSG kita proyeksikan hari ini bergerak bullish dengan support di 7150 sampai 7140.
atau 7.100 sampai 7.080. Sementara untuk resisten di 7204 atau sampai 7230 atau 7260, berikutnya di 7.300 sampai 7.350. Saham pilihan kita yang pertama itu ada dari Adi Sarana Armada, ASA kode sahamnya, itu rekomendasinya buy on weakness dengan TP-nya 1630, 1710, 1760 sampai 1800. Adapun stop loss-nya di 1410. Yang kedua itu kita ada stock pick Astra International ASII yang rekomendasi buy untuk hari ini dengan TP-nya di 7.650 atau 7850, sementara stop loss-nya di 6850. Ketiga kita ada dari Bank Tabungan Negara BBTN, rekomendasinya spekulatif buy untuk hari ini dengan targetnya di 1.600 sampai 1.630, sementara stop loss-nya di 1470. Yang keempat kita ada dari Cepin, spekulatif buy dengan targetnya di 6.550 sampai 6.600 atau 7.300, sementara stop loss-nya di 5.675. Terakhir kita ada pilihan saham Akset, rekomendasi buy untuk hari ini dengan targetnya di 200 atau 205, berikutnya 208 sampai 210, sementara stop loss-nya di 185. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih.